Baik, hari ini kita akan belajar tentang studi agama-agama dengan materi yang pertama adalah pengertian agama. Ya, kita masuk di dalam pengertian agama. Pengertian agama adalah tata cara yang mengatur peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sedangkan dari bahasa Sanskerta, agama dari huruf A yang berarti tidak, sedangkan gama yang artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Secara garis besar agama adalah diartikan sebagai tidak kacau, tidak kocar-kacir, atau tidak berantakan. Ya. Unsur agama ada 3, yaitu yang pertama keyakinan, peribadatan yang berbicara tentang ritual atau ibadah, kemudian sistem atau nilai yang di dalamnya adalah value, sumber hukum, dan syariat. Ya. Fungsi agama yaitu berfungsi untuk memberi suatu identitas pada umat manusia karena telah menjadi bagian dari sebuah agama. Kemudian materi yang kedua, pendekatan-pendekatan agama, yaitu yang pertama adalah pendekatan antropologi. Ya, di dalam pendekatan antropologi mempunyai beberapa metode yang dipakai di dalam pendekatan antropologi tersebut. Yang pertama metode historis, yang kedua metode normatif, yang ketiga metode deskriptif, dan yang keempat adalah metode empirik. Ya. Yang kedua adalah pendekatan feminisme. Ya. Sebagaimana agama, feminisme memberikan perhatian pada makna identitas dan totalitas manusia pada tingkat yang paling dalam didasarkan pada banyak pandangan interdisipliner, baik antropologi, teologi, sosiologi maupun filsafat. Oke. Yang terakhir adalah pendekatan fenomenologi. Ya. Fenomenologi adalah empiris dan rasionalis term penelitian ilmiah sebagai suatu metode yang diringkas dari ilmu atau ilmu kealaman. Pendekatan kealaman inilah yang kemudian coba diujikan terhadap struktur sosial dan perilaku manusia. Rasional mengacu terhadap model penelitian perilaku manusia sesuai dengan premis-premis dan penemuan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pendekatan filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Ya. Pendekatan filosofi dalam studi agama, yakni berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama seperti di dalam peribadatan. Kemudian pendekatan psikologis. Psikologi agama juga merupakan kajian ilmu tentang kehidupan beragama, serta menganalisis pengaruh agama dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Yang keempat adalah pendekatan sosiologis. Ya, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atau suatu subjek yang ada di landasan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kemudian masuk di dalam pendekatan teologis dalam agama. Pendekatan teologis dalam agama adalah pemahaman keagamaan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim bahwa dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lain adalah salah. Iya, kita masuk di dalam materi kita yang keempat adalah tentang eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Eksklusivisme adalah paham yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Ciri-ciri orang yang memiliki paham eksklusivisme diantaranya itu mementingkan diri sendiri. Selanjutnya pengertian inklusivisme. Inklusivisme merupakan salah satu jalan untuk membangun peradaban toleransi. Aspek yang paling penting dalam toleransi adalah kehendak kuat untuk memahami pihak lain tanpa harus kehilangan jati diri sendiri. Selanjutnya adalah pengertian pluralisme. Secara harfiah, pluralisme berarti jamak. Berbagai hal atau banyak. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikatakan plural senantiasa terdiri dari banyak hal, berbagai jenis, dan berbagai sudut pandang serta latar belakang. Kita masuk di dalam materi kita yang kelima, yaitu penyebaran agama-agama di Indonesia.
Penyebaran agama atau 6 agama di Indonesia tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan peperangan, akan tetapi menebarkan ajaran perdamaian, persatuan, persaudaraan, dan toleransi. Keberadaan 6 agama di Indonesia tidak menyediakan bangsa ini sebagai negara berideologi agama tertentu, meskipun terdapat mayoritas. Semuanya saling menerima dan menghargai karena Indonesia dipandang sebagai negara milik bersama. Sedangkan di Indonesia mempunyai 5 agama besar yang telah lama dianut oleh warga negaranya. Ya, 5 agama tersebut adalah agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha merupakan 2 agama yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang asing yang masuk melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Kita masuk di dalam agama yang terakhir, yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ke-3 Masehi. Orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara, berbeda dengan agama lain. Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik yang individual. Kita masuk di dalam materi kita yang terakhir, yaitu tentang keimanan. Yang pertama adalah konsep keimanan agama Islam. Menurut agama Islam, Tuhan adalah tunggal. Menurut konsep keimanan agama Kristen, Tuhan adalah Trinitas. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Konsep ketuhanan umat Kristen adalah Trinitas. Umat Kristen mempercayai Allah Trinitas, yaitu Allah yang esa dalam hakikat namun 3 di dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam konsep keimanan agama Hindu mempunyai 3 sang penguasa tertinggi, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Sedangkan di dalam konsep keimanan agama Buddha, capaian tertinggi umat Buddha meyakini puncak kebahagiaan tertinggi pada Nibbana. Yang pertama mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan karena lahir di dalam surga atau alam kebahagiaan. Yang ketiga, kebahagiaan tertinggi Nibbana. Sedangkan di dalam konsep keimanan agama Konghucu, Tuhan tidak bisa diperkirakan. Di dalam kitab-kitab suci agama yang ada di Indonesia, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, agama Islam Al-Quran, agama Kristen Alkitab, agama Katolik Alkitab, agama Hindu Weda, agama Buddha Tripitaka, agama Konghucu Shiching. Yang terakhir, ritual agama-agama. Tentunya setiap agama memiliki ritualnya masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Namun pada hakikatnya setiap agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian materi kita pada hari ini. Selamat siang.